Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Satria Adhika Arif Atmaja MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi STEM pada pendidikan matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Permata Suci, NIM 221061023 dari kelas A5 TMR. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rancangan e-komik sebagai produk STEM. Dari pengertian STEM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang dalam bahasa Indonesia artinya sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Nah, STEM ini merupakan pendekatan pembelajaran interdisipliner yang mengintegrasikan keempat subjek tersebut. Nah, STEM memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, membentuk sikap berpikir kritis, kreatif, sistematis, dan logis. Yang ketiga, mendorong pengembangan keterampilan dan kompetensi siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran dalam pembelajaran matematika itu ada banyak. Nah, kali ini saya akan membuat komik sebagai produk STEM di pembelajaran matematika sebagai media ajar. Nah, kenapa saya menggunakan e-komik? Karena pada saat sekarang minat baca siswa di Indonesia itu menurun. Para siswa akan jenuh jika terus-terusan hanya mempelajari modul saja. Ketika siswa hanya mendengarkan guru menerangkan saja itu akan membosankan. Nah, mereka itu butuh media pembelajaran yang baru dan menarik. Nah, menurut saya, e-komik ini adalah media pembelajaran yang tepat untuk siswa yang kurang mempunyai minat dalam membaca. Selanjutnya, di pengertian e-komik. E-komik adalah merupakan bentuk cerita bergambar yang menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Nah, e-komik ini itu media pembelajaran yang berisi gambar-gambar. Biasanya kalau komik itu yang bersifat hardfile, yang bentuknya itu hardfile. Nah, kalau e-komik ini bisa diakses di media elektronik. Komik yang bisa diakses di media elektronik. Nah, karena terdapat gambar-gambar dalam e-komik tersebut yang membuat pembaca itu terhibur dan tidak merasa bosan dan monoton ketika melaksanakan pembelajaran. Para siswa juga bisa berimajinasi atau membayangkan isi atau materi yang ada pada e-komik tersebut. Nah, ada beberapa kriteria komik yang bagus yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, e-komik itu harus sesuai dengan kebutuhan materi yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, pada kali ini materi yang saya ambil adalah materi pecahan. Selanjutnya yang kedua, pemilihan tulisan dan gambar harus diperhatikan karena tulisan dan gambar menjadi salah satu daya tarik dari e-komik. Nah, penyusunan tulisan, gambar, sama tata letaknya itu harus diperhatikan karena itu akan mempengaruhi daya tarik suatu e-komik. Terus yang ketiga, e-komik dapat dibubuhi dengan cerita menarik agar peserta didik tidak bosan saat membacanya. Hal ini menjadi salah satu daya tarik dari e-komik juga. Karena ketika e-komik itu mempunyai cerita yang bagus, maka pembacanya juga akan tertarik untuk membacanya sehingga tidak bosan ketika belajar. Dia itu menghibur dirinya tapi dengan cara belajar, tidak hanya menghibur belaka. Selanjutnya, langkah-langkah membuat e-komik. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam pembuatan e-komik. Yang pertama, tahapan perancangan dan pembuatan. Yang kedua, itu ada tahap validasi. Dan yang ketiga, ada tahap revisi. Tahap yang pertama, tahap perancangan dan pembuatan. Di sini ada beberapa langkah lagi. Nah, langkah yang pertama itu mencari materi yang akan dibahas di dalam e-komik tersebut. Ketika saya ingin mengambil materi pecahan, jadi saya itu harus mencari materi-materi pecahan yang akan saya letakkan di e-komik tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Nah, setelah mendapatkan materi, yang kedua itu menyusun alur cerita. Setelah kalian mendapatkan materi tadi, itu disusun alur cerita dari awal sampai akhir. Alurnya gimana? Terus yang ketiga, menulis cerita. Setelah mendapatkan materi,
alur cerita, kemudian dilanjutkan dalam menulis cerita agar nanti peletakannya itu mudah ketika udah diaplikasikan di e-komik tersebut. Nah, selanjutnya menyusun konsep kreatif. Dalam penyusunan e-komik itu harus kreatif, harus memang benar-benar menarik. Yang selanjutnya merancang karakter. Nah, sudah kita ketahui bahwa di e-komik tersebut ada beberapa karakter yang berisi gambar-gambar orang yang berinteraksi satu sama lain. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana susunannya, bagaimana pemilihan karakternya. Misal, saya akan mengambil pada materi di sekolah, berarti isinya itu ya anak-anak sekolah. Misal saya akan mengambil orang-orang di pasar, berarti saya harus mengambil karakter untuk orang-orang yang ada di pasar. Terus selanjutnya pembuatan storyboard. Storyboard ini adalah panel-panel yang ada di komik. Karena e-komik itu kan ada beberapa bagian-bagian. Ada beberapa bagian-bagian yang berisinya itu gambar-gambar yang berbeda-beda. Nah, itu perancangan pembuatannya. Setelah pembuatan storyboard, nanti dilanjutkan desain visual. Nah, peletakan dari karakternya, peletakan dari penulisannya tadi, terus disesuaikan dengan alur ceritanya, dimasukkan juga untuk materi yang akan dibahas dalam e-komik tersebut. Kemudian yang terakhir itu menentukan format e-komik. Nah, ini adalah penentuan bahwa e-komik tersebut akan dijadikan bentuk dokumen yang bagaimana, mau dijadikan seperti Word atau PDF atau PPT atau bagaimana, karena bentuknya kan elektronik. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang kedua, ada tahap validasi. Nah, pada tahap validasi ini juga mempunyai beberapa langkah-langkah lagi. Yang pertama adalah melakukan uji coba. Nah, sebelum e-komik itu disebarluaskan, maka akan dilakukan uji coba kepada beberapa siswa. Nah, uji coba tersebut akan memperoleh hasil apakah siswa tersebut bisa memahami materi yang ada di e-komik tersebut atau tidaknya. Nah, setelah pelakuan uji coba, nanti akan ada kritik dan saran. Kritik dan saran ini dilakukan dari pembaca. Pembaca ini tidak hanya siswa saja, boleh teman sebaya ataupun yang lainnya. Karena penerimaan kritik dan saran itu dari pihak umum. Nah, ketika udah dapat kritik dan saran, maka nanti akan ada pengumpulan timbal balik. Nah, kritik dan saran itu tadi akan ditampung. Setelah ditampung, akan dianalisis respon. Nah, kritik dan saran itu tadi setelah ditampung akan dianalisis, dipilah mana yang akan diperbaiki dalam e-komik tersebut. Nah, setelah memilah respon tersebut akan pengecekan ulang terhadap e-komik tersebut, apakah memang benar e-komik tersebut ini ada bagian yang salah atau tidaknya. Kalau ada yang salah berarti langsung diperbaiki, kalau tidak berarti hanya perbaikan yang salah aja. Terus tahap yang terakhir itu adalah tahap revisi. Ini tahap yang ketiga. Itu ada penyesuaian konten, penyuntingan, uji coba kembali, evaluasi akhir, finalisasi desain. Nah, setelah melakukan tahap yang pertama, perancangan dan pembuatan, tahap yang kedua, validasi, tahap yang ketiga, tahap revisi, nanti akan ada tahap revisinya, yaitu yang pertama tadi, penyesuaian konten. Nah, setelah ada kritik dan saran itu tadi, disesuaikan kontennya lagi, karena kan ada perubahan, ada revisi. Nah, setelah penyesuaian konten, itu ada penyuntingan. Nah, ini penyuntingan itu proses pengeditan dari awal e-komik yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Kemudian akan dilakukan uji coba kembali. Nah, uji coba kembali ini akan diujikan kepada teman sebaya atau siswa-siswa yang lain atau khalayak umum juga boleh. Nah, setelah itu akan ada evaluasi akhir. Mungkin masih ada beberapa yang kurang. Setelah itu, setelah dilakukan evaluasi, jika dirasa cukup, maka akan dilaksanakan finalisasi desain. Nah, ini merupakan adalah desain akhir dan puncaknya pembuatan e-komik tersebut. Nah, ada beberapa manfaat e-komik. Yang pertama,
Siswa dapat memahami materi pecahan dengan baik karena dikaitkan dengan benda-benda di sekitar yang biasa dilihat sehari-hari. Nah, e-komik tersebut nanti akan berisi kebiasaan sehari-hari. Jadi, siswa itu akan berimajinasi karena kegiatannya itu udah pernah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua, menumbuhkan minat membaca siswa. Dikarenakan berisi gambar-gambar tersebut, siswa itu tidak akan bosan. Ketika siswa tidak akan bosan, maka minat belajarnya, minat membacanya itu akan meningkat. Terus yang ketiga, mengurangi rasa bosan dan monoton siswa dalam belajar matematika. Nah, karena gambar-gambar tersebut tadi, ini manfaat e-komik yang kedua sama ketiga itu berkaitan. Terus yang keempat, menciptakan sistem pembelajaran matematika yang menyenangkan. Karena tidak adanya bosan dan monoton itu tadi, maka pembelajaran matematika menjadi menyenangkan. Terus yang kelima, meningkatkan motivasi siswa dalam semangat belajar. Nah, ketika siswa itu udah senang, udah tidak merasa bosan, maka siswa akan menambah motivasi belajarnya akan semakin meningkat. Terus yang keenam, menghilangkan anggapan siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang menyeramkan. Nah, ketika siswa merasa senang, siswa merasa paham dari apa yang dipelajarinya, maka siswa itu tidak ada yang beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang menyeramkan. Nah, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.